keras. Pemerintah kejar bukti kepemilikan Pulau Pasir Australia. Alasannya kenapa kita minta klarifikasi, ya justru alasannya kita merasa bahwa sebagai sama-sama negara yang concern masalah ini, negara-negara yang sama-sama di balik proses, we felt that they have the right to be informed bahwa kejadian ini, dan kita have the right to have a clarification on that. Dan kita meminta klarifikasi, tentunya kita berharap klarifikasi itu diberikan. Concerned by the developments that we're hearing and seeing in the Pacific, based on what's been reported around the Solomon Islands. Look, New Zealand has long expressed an opinion that we do not want to see the militarisation of the Pacific, that we believe we can support one another with defence and security needs as they arise, and New Zealand has a history of doing that in the Solomon Islands. Tindakan terbaru pemerintah Indonesia meminta pemerintah Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir, Ashmore, dan juga Carteret Island. Saat ini gugusan Pulau Pasir masih disengketakan, tetapi sudah diklaim milik negara tersebut. Menurut pemerintah Indonesia, jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir, Ashmore, dan juga Carteret Island, pihaknya Australia meminta agar semua nelayan baik dari Australia dan juga Indonesia tidak boleh melaut di daerah yang masih disengketakan itu. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka. Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendesak agar Australia menunjukkan bukti dari kepemilikan itu, tetapi hingga saat ini hasilnya nol. Menurutnya, masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT khususnya sangat mendukung upaya Indonesia-Australia untuk menyelesaikan. Namun, untuk itu, tidak dengan memberantas nelayan tradisional di Laut Timur atau NTT. Kami rakyat Rote, Sabu, dan Alar, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia mendesak Australia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas gugusan Pulau Pasir, Ashmore, and Carteret Island. Dengan demikian, seluruh urusan ini juga dapat segera kita akhiri, kata Yayasan Peduli Timur Barat Ferdi Tanoni. Jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir, Ashmore, and Carteret Island, pihaknya meminta agar semua nelayan baik dari Australia tidak boleh melaut di daerah yang masih disengketakan itu, bukan malah menutup akses warga penghuni asli Pulau Pasir. Di mana kebijakan Australia untuk mengklaim gugusan Pulau Pasir menuai reaksi keras dari Indonesia. Kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Australia. Pengumuman ini juga dilakukan bertepatan dengan Indonesia yang tengah menjalani isu dengan Uni Eropa soal minyak Rusia. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Australia akan menyalahi aturan internasional jika kebijakan itu benar-benar diambilnya. Kami juga meminta negara lain tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian dan juga stabilitas keamanan dunia, khususnya di Indo-Pasifik seperti Australia. Aksi klaim ini juga menjadi hal penting karena berarti Australia secara sepihak mencoplok wilayah Indonesia. Langkah Australia ini juga mengikuti langkah Cina yang sudah lebih dulu mengklaim Natuna. Meski demikian, Australia menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan secara resmi mengenai hal itu. Ini bukanlah kali pertama Indonesia mengalami ketegangan dengan Australia dalam beberapa tahun belakangan. Dua negara ini juga telah beberapa kali berselisih. Hubungan Indonesia-Australia juga sempat mengalami ketegangan pada 2006. Saat itu Australia memberikan suaka politik pada warga NTT di Pulau Pasir. Bagaimana Australia bisa mengklaim bagian terbesar dari kekayaan ini termasuk Pulau Pasir NTT? Dalam hukum internasional, batas laut antara dua negara adalah garis tengah berjarak sama antara kedua pantai kecuali dalam keadaan khusus. Selama ini Australia juga telah mengklaim keadaan khusus untuk memperdebatkan batas yang lebih dekat ke Pulau Pasir daripada Australia. Argumen ini didasarkan pada klaim ilegal atas seluruh landas kontinen dan juga klaim geologis yang tidak benar bahwa dua landas saling berhadapan di atas palung timur yang dekat dengan pantai NTT. Di mana penipuan ini dirancang ketika Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri di pemerintahan koalisi Australia. Albanese terhitung dengan baik ke ruang rapat pencarian mineral dan juga minyak bumi. Bernard Collaery, seorang pengacara yang menghadapi persidangan rahasia karena tuduhan kasus pelanggaran intelijen Australia, menulis dalam bukunya, Albanese tahu potensi Laut Timur. Prospek Australia juga menyelesaikan ketergantungannya pada impor minyak bumi adalah masalah yang jauh lebih penting secara strategis daripada penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timur.
Albanese menolak tawaran Amerika untuk mendukung program pengembangan penentuan nasib sendiri untuk Pulau Pasir NTT. Baik pemerintah koalisi maupun partai buruh mengabaikan keinginan rakyat Pulau Pasir untuk menentukan nasib sendiri. Kebijakan Australia untuk mengklaim gugusan Pulau Pasir menuai reaksi keras dari Indonesia. Kebijakan ini dilontarkan oleh Menteri Australia. Pengumuman ini dilakukan bertepatan dengan Indonesia yang tengah menjalani isu dengan Uni Eropa soal minyak Rusia. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Australia akan menyalahi aturan internasional jika kebijakan itu benar-benar diambilnya. Kami juga meminta negara lain tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian dan juga stabilitas keamanan dunia, khususnya di Indo-Pasifik seperti Australia. Aksi klaim ini juga menjadi hal penting karena berarti Australia secara sepihak mencaplok wilayah Indonesia. Langkah Australia ini juga mengikuti langkah China yang sudah lebih dulu mengklaim Natuna. Meski demikian, Australia menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan secara resmi mengenai hal itu. Ini bukanlah kali pertama Indonesia mengalami ketegangan dengan Australia. Dalam beberapa tahun belakangan, dua negara ini juga telah beberapa kali berselisih. Hubungan Indonesia-Australia sempat mengalami ketegangan pada 2006. Saat itu, Australia memberikan suaka politik pada warga NTT di Pulau Pasir. Presiden SBY saat itu juga memberikan peringatan kepada Australia. Belakangan, sebagian warga ini mengadu ke Komnas HAM bahwa mereka ditipu oleh Australia sehingga harus melarikan diri ke NTT. Pada 2012, Indonesia mencurigai Australia memberikan dukungan kepada organisasi Papua Merdeka setelah sebuah toko di Perth memajang bendera UPM. Australia juga sempat berang kepada Indonesia pada 2015. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengabaikan permohonan dari Australia untuk memberikan gerasi kepada terpidana perdagangan narkoba asal Australia, Andrew Chan dan juga Miran Sukumaran. Mereka merupakan anggota kelompok pengedar narkoba asal Australia yang dikenal dengan julukan Bali Nine. Indonesia tetap melakukan eksekusi mati terhadap dua pengedar ini sehingga Australia sempat memutuskan untuk menarik duta besarnya. Demikian BBC melaporkan. Di sisi lain, pemerintah Rusia melalui Presiden Vladimir Putin secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada MOU atau Memorandum of Understanding yang disepakati para anggota tetap PBB, di mana pihak Rusia juga mengutip masalah penyadapan yang telah dilakukan pihak Australia. Secara sepihak, Australia mengklaim gugusan Pulau Pasir yang terletak di antara Laut Timur dengan perairan utara Australia pada 12.13 Lintang Selatan, 123 Bujur Timur, sekitar 120 km dari Pulau Rote, NTT, 840 km dari Darwin, Australia Utara, dan 610 km dari Brome, Australia Barat. Rusia juga mengatakan klaim sepihak itu dan sikap melarikan diri dari tanggung jawab Australia telah membunuh lebih dari 100.000 mata pencarian rakyat NTT. Tidak terhitung banyak orang sakit hingga kematian serta kerusakan lingkungan. Australia tidak memiliki hak apapun atas gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef, karena tidak mampu membuktikan satupun dokumen resmi atas kepemilikan pulau itu sesuai ketentuan hukum internasional. Kepada Australia, Rusia sebagai anggota tetap PBB mengingatkan bahwa dengan mengacu pada MOU 1974, Australia kemudian mengklaim gugusan Pulau Pasir itu sebagai bagian dari teritorinya secara sepihak. Kepada Indonesia, hal yang sama pula Rusia menyatakan untuk membatalkan seluruh perjanjian RI Australia yang pernah ditandatangani oleh Alexander Downer dan juga Ali Alatas tahun 97. Perjanjian itu hingga saat ini tidak pernah diratifikasi. Ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ini bukan sebuah perjanjian, sehingga MOU tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak boleh diberlakukan oleh Canberra dan juga Jakarta. Yayasan Peduli Timur Barat atau YPTB juga mendesak pemerintah Australia segera meninggalkan gugusan Pulau Pasir atau Ashmore Reef yang kini masih menjadi kawasan sengketa antara Indonesia dan Australia.